Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alzana Rohma, NIM 2519055. Nah, kali ini saya membuat video guna memenuhi nilai UAS mata kuliah Bahasa Indonesia saya, tapi dengan materi tetap menjurus kepada Bahasa Inggris. Nah, kali ini saya ingin berbagi sama teman-teman semua, terutama teman-teman yang baru lulus dari SMA sederajat yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, dimana kalian yang mau mengambil jurusan bahasa Inggris tapi masih bingung antara jurusan bahasa Inggris sastra dan juga pendidikan bahasa Inggris. Nah, kita akan mulai membahas satu persatu. Stay tune ya! Nah, teman-teman semua, pada umumnya bahasa Inggris pendidikan dan juga pada bahasa Inggris sastra itu sebenarnya sama. Hanya saja nanti pada pendalaman materi dan juga kedepannya itu akan berbeda. Dimana pada secara umumnya itu perbedaan yang paling mendasar antara jurusan sastra bahasa Inggris dan pendidikan bahasa Inggris itu terdapat pada ruang lingkup pembelajarannya. Yang mana jurusan sastra bahasa Inggris akan mempelajari beragam komponen inti dari suatu bahasa dengan menitik beratkan pada unsur seni yang terdapat pada bahasa tersebut. Sedangkan pada jurusan pendidikan bahasa Inggris, pelajaran lebih menitik beratkan pada ilmu pendidikan. Nah, teman-teman biasanya yang mau mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris seperti saya, itu akan masuk ke fakultas keguruan dan seterusnya. Atau sedangkan kalau teman-teman yang mau masuk ke jurusan sastra bahasa Inggris mungkin akan masuk ke jurusan kebudayaan. Lalu di beberapa perbedaan lainnya adalah tujuan, kemudian mata kuliah pokok, gelar sarjana yang didapatkan, serta prospek pekerjaan yang akan menentukan kedepannya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, teman-teman, jadi perbedaan yang pertama yang harus teman-teman ketahui itu ada pada tujuannya, di mana jurusan pendidikan bahasa Inggris itu diharapkan teman-teman bisa menjadi sarjana yang mampu mendidik dan terlatih dalam mengajarkan bahasa Inggris kepada murid-murid teman-teman, kepada murid-murid kalian, ataupun ke dalam masyarakat. Sedangkan teman-teman yang mengambil jurusan sastra bahasa Inggris diharapkan agar mampu menjadi sarjana yang menguasai ilmu kesusastraan bahasa Inggris termasuk kebudayaannya, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, jika diibaratkan menjadi sebuah mobil, teman-teman yang mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris ini harus mampu mengajari orang lain untuk mampu mengendarai mobil. Sedangkan jika teman-teman mengambil jurusan sastra bahasa Inggris, teman-teman ini harus mampu mengetahui seluk-beluk mesin mobil tersebut. Termasuk tadi cara mengajari mobil. Jadi teman-teman selain harus mampu mengendarai mobil, teman-teman juga harus tahu seluk-beluk mesinnya, cara merawat dan juga cara memperbaikinya. Jadi bisa disimpulkan bahwa jurusan sastra bahasa Inggris itu lebih kompleks dan lebih mendalam lagi, lebih berat daripada jurusan pendidikan bahasa Inggris. Meskipun pada dasarnya mereka sama-sama mempelajari bahasa Inggris. Kemudian untuk perbedaan yang kedua ini teman-teman harus tahu tentang mata kuliah yang ditawarkan atau kurikulum yang ditawarkan. Pada mata kuliah pokok itu antara sastra bahasa Inggris dan juga pendidikan bahasa Inggris hampir sama. Mereka sama-sama mempelajari mengenai dasar-dasar bahasa Inggris, yaitu tentang skill writing, reading, listening, speaking, grammar, itu mereka mendapatkannya sama. Untuk mata kuliah tambahan pun sama, PPKN, tentang agama, itu sama. Hanya saja untuk jurusan sastra bahasa Inggris itu terdapat mata kuliah pokok, yaitu pragmatik, semantik, drama, puisi, discourse, functional grammar, dan sejenisnya. Nah, pada jurusan sastra bahasa Inggris ini pula mereka itu akan difokuskan untuk mempelajari 3 karya sastra, yaitu puisi, prosa, dan juga drama. Sedangkan pada jurusan pendidikan bahasa Inggris itu teman-teman akan mempelajari mengenai kurikulum pembelajaran, media pembelajaran, perencanaan pembelajaran, manajemen dan pengelolaan pendidikan, serta materi lain yang bersifat keguruan. Karena nanti tujuan akhirnya kita akan diharapkan menjadi seorang guru bahasa Inggris yang andal.
Nah, teman-teman, dari penjelasan sebelumnya mengenai mata kuliah atau kurikulum yang ditawarkan serta mata kuliah pokok, itu nanti untuk jurusan sastra bahasa Inggris, teman-teman yang suka banget itu ya, yang suka banget sama novel, yang senang baca novel, baca puisi atau membuat karya sastra, itu bisa masuk ke jurusan sastra bahasa Inggris, di mana kalian akan sering menganalisis seni sastra seperti drama, film, puisi, hingga novel. Nah, ilmu utama yang akan dipelajari itu linguistik atau tata bahasa, literatur Inggris, serta penerjemahan. Nah, nanti semua ilmu itu akan dikaitkan dengan karya sastra yang dianalisis. Sedangkan teman-teman yang mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris ini akan mengerucut pada ketenaga kerjaan alias cara mengajar pendidikan bahasa Inggris. Nah, mata pelajaran yang akan didapatkan itu berupa kurikulum pengajaran, cara mengajar bahasa Inggris yang baik, serta materi yang akan diajarkan pada murid. Otomatis, teman-teman akan lebih sering belajar tentang teknis pembelajaran daripada kesusastraannya. Gitu. Nah, perbedaan yang terakhir nih yang harus teman-teman tahu tentang gelar sarjana atau titelnya serta prospek kerja yang bisa diambil dari kedua jurusan tersebut. Yang pertama, gelarnya itu titel sarjana yang akan didapatkan teman-teman setelah lulus itu jika teman-teman mengambil atau jika teman lulus dari jurusan sastra bahasa Inggris, teman-teman akan mendapatkan titel atau gelar sebagai sarjana sastra atau SS. Nah, kalau teman-teman juga mengambil tentang kebudayaannya, memperdalam mengenai ilmu kebudayaan bahasa Inggris, teman-teman akan menjadi seorang S.Hum atau sarjana humaniora. Nah, teman-teman yang mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris, tentunya teman-teman juga tahu gelar atau titel yang akan didapatkan adalah SPD, sarjana pendidikan. Nah, dari kedua gelar tersebut kita berlanjut ke prospek kerja yang mungkin bisa didapatkan oleh teman-teman. Untuk informasi, untuk jurusan sastra bahasa Inggris itu memiliki prospek kerja menjadi seorang penerjemah, penulis puisi, penulis lirik, dan penulis kreatif, serta editor. Sedangkan untuk teman-teman yang mengambil jurusan dan lulus dari jurusan pendidikan bahasa Inggris, biasanya tentunya juga diharapkan akan menjadi seorang guru bahasa Inggris maupun dosen bahasa Inggris yang andal. Tapi itu semua kembali kepada cita-cita dan impian teman-teman. Jadi, entah teman-teman mempelajari sastra bahasa Inggris maupun pendidikan, diusahakan untuk tetap fokus pada cita-cita dan semoga kedua jurusan tersebut mampu membantu teman-teman dalam meraih cita-cita. Sekiranya itu yang mampu saya bagi, sedikit kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.